Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas soal mengenai materi listrik dinamis. Di soal-soal ini terdapat soal mengenai rangkaian atau jenis rangkaian listrik, dan yang kedua adalah bagaimana cara menyelesaikan soal hukum Ohm gitu. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Di sini ada soal, Rahmat mempunyai 12 buah lampu yang berwarna, yang akan ia susun menjadi 3 buah rangkaian yang terpisah, masing-masing 4 buah lampu. Jadi dalam satu rangkaian terdapat atau terdiri atas 4 buah lampu. Rangkaian pertama disusun secara seri, yang kedua disusun secara paralel, dan yang ketiga disusun secara seri paralel atau gabungan ya. Yang ditanya adalah gambarkanlah bentuk rangkaian yang akan dibuat oleh Rahmat. Jadi teman-teman terdapat 3 jenis rangkaian listrik. Yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian seri itu ditandai dengan adanya hambatan-hambatan atau lampu-lampu yang berjajar, gitu ya. Nah, untuk rangkaian seri ini ditunjukkan oleh pada gambar yang pertama. Nah, di sini R1, R2, R3, R4-nya ini dia berjajar atau sejajar gitu dalam satu kabel gitu atau dalam satu aliran. Ini adalah rangkaian dari seri gitu ditandai dengan adanya R1, R2, R3, R4-nya ini yang sejajar gitu. Nah, lalu bagaimana dengan rangkaian yang paralel? Nah, kalau yang paralel itu ditandai dengan R1, R2, R3, R4-nya yang tersusun ke bawah. Kalau tadi rangkaian seri itu adalah sejajar menyamping, kalau misalnya rangkaian paralel, di sini lampunya atau hambatannya itu ada ke bawah gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat perbedaannya antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel ini adalah ada percabangan antara kabel-kabel yang ada gitu atau aliran arus listriknya itu nanti terbagi-bagi gitu ya. Nah, kalau misalnya rangkaian seri kan nanti dia dari satu kabel terus keluar lagi satu kabel ya. Nah, kalau misalnya rangkaian paralel ini eh, kalau rangkaian paralel ini dia ada percabangan-percabangan antara kabelnya atau antara arusnya seperti itu. Jadi ini adalah rangkaian paralel. Jadi kita sudah mengerjakan rangkaian seri atau menggambarkan rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Terus yang ketiga adalah rangkaian seri paralel. Berarti dia adalah gabungan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Gambarnya seperti apa? Gambarnya adalah seperti ini. Jadi terdapat rangkaian serinya dan terdapat pula rangkaian paralelnya. Gitu. Jadi kan di sini diharuskan untuk membuat 4 lampu atau 4 hambatan. Jadi lampunya ada yang kita bikin seri, ada yang kita bikin paralel gitu. Jadi perbedaannya sudah terlihat ya teman-teman, mana yang rangkaian seri, mana yang paralel, dan mana yang gabungan atau seri paralel gitu. Nah, itu adalah untuk menjawab soal yang nomor 1. Berikutnya, soal yang nomor 2. Suatu penghantar yang dihubungkan dengan sumber listrik yang beda potensialnya adalah 18 volt dapat mengalirkan arus sebesar 3 ampere. Hambatan penghantar tersebut adalah, nah di sini kita sudah masuk ke dalam hukum Ohm, di mana adanya beda potensial atau voltasenya, terus juga ada arusnya, arus listriknya dengan satuannya yaitu ampere, dan ada hambatannya,
yang satuannya adalah ohm. Di sini teman-teman kita harus tulis dulu apa yang diketahuinya. Yang diketahuinya yang pertama adalah V-nya yaitu 18 volt. Nah, yang kedua adalah I-nya atau kuat arus yaitu sebesar 3 ampere. Dan yang ditanya adalah hambatannya yaitu R-nya. Berdasarkan rumusnya, maka dapat dituliskan seperti ini. R sama dengan V dibagi dengan I. Nah, baru kita masukkan angkanya. V-nya itu adalah 18 dan I-nya adalah 3. Jadi 18 dibagi 3 adalah 6 ohm. Jadi hambatan pada penghantar ini adalah 6 ohm. Seperti itu. Nah, itu adalah untuk menjawab yang nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Oke. Nomor 3, soalnya seperti ini. Hambatan sebuah setrika listrik yang dipakai pada tegangan 220 volt adalah 60 ohm. Berapakah kuat arus listrik yang harus dialirkan pada penghantar agar setrika tersebut dapat berfungsi? Oke, kembali lagi, jika ada soal-soal hitungan seperti ini, diingatkan untuk menuliskan terlebih dahulu di apa yang diketahuinya gitu. Pokoknya diketahuinya harus ditulis dulu, diketahui, ditanya, dijawab. Itu adalah susunan atau mekanismenya gitu ya, polanya. Jadi teman-teman wajib tuh harus tulis dulu apa yang diketahui karena untuk memudahkan teman-teman untuk mencari, oh kira-kira ini pakai rumusnya ini nih karena diketahuinya V sama R-nya. Berarti yang ditanya apa? Yang ditanya adalah I-nya gitu. Jadi biar memudahkan teman-teman juga ya. Oke, sekarang kita tulis diketahuinya yang pertama ada V, voltnya yaitu 220 volt. Yang kedua ada R-nya atau hambatannya yaitu sebesar 60 ohm. Yang ditanya adalah besar kuat arus listrik yaitu I. Ya. Jadi diketahui ada V-nya itu adalah 220 volt dan R-nya adalah 60 ohm. Ditanya adalah I-nya. I-nya itu berapa? Gitu. Nah, dengan mengacu pada rumus hukum Ohm, maka didapatkan hasil I sama dengan V dibagi dengan R. Kita masukkan V-nya yaitu 220 volt dan R-nya adalah 60 ohm. Jadi dapat dihasilkan I-nya atau kuat arus listrik pada setrika itu adalah 3,66 ampere. Oke. Nah, itu adalah untuk nomor yang ketiga. Demikian untuk pembahasan soal mengenai rangkaian listrik dan pembahasan hukum Ohm. Semoga teman-teman dapat paham dengan penjelasan yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.